Sesungguhnya Khumron Maula Utsman, Khumron itu adalah budak yang dulu dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian di sini Khumron itu menyampaikan kepada Atha bin Yazid, sesungguhnya Khumron itu ro'a Utsman bin Affan, melihat Utsman bin Affan da'a bi'inain, mengambil sebuah wadah, ya, fa'afragha ala kafaihi, kemudian mengucurkan wadah ini, diambil kemudian dikucurkan di tangannya, ala kafai, di telapak tangannya, kedua telapak tangannya, salah samirorin, ya, 3 kali ambalan, faghasalahuma, kemudian 2 tangannya ini dibasuh. Jadi ngambil dulu wadah, kemudian dikucurkan ke kedua telapak tangannya, jadi dicuci dulu. Tsumma adkhala yaminahu fil ina, kemudian baru memasukkan tangannya itu ke dalam wadah. Nah, itu jadi sampean kalau wudu, kalau tidak pakai keran, sebelum masuk ke mana kolahnya itu pakai gayung dulu, dibasuh dulu. Nah, ini untuk menghindari agar siapa tahu di tangan kita itu ada najis, sehingga ini tidak masuk ke dalam tempat air kita itu, atau kolah kita atau wadah kita. Nah, kemudian baru setelah dimasukkan famat maudho, kumur-kumur, wastan syako, kemudian istinsak, jadi kumur-kumur, kemudian istinsyak, thumma ghasala wajhahu, kemudian membasuh mukanya salasan, sampai 3 kali. Wayadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqoini, sampai kepada siku tamirorin, 3 kali. Thumma masaha biroksi, kemudian mengusap sebagian kulit kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya, salah tamirorin, 3 kali ambalan, ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Nah, thumma qala, Utsman ini kemudian menceritakan atau dawuh, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda atau pernah ngendikan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Utsman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dawuh, barang siapa yang berwudu seperti wudu yang saya lakukan ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan di dalam sholat dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, artinya tidak ngelamun, begitu Allahu Akbar itu tek, bukan ngelamun nanti ke pasar beli apa, bukan itu deh, nanti buka puasa beli apa ya, begitu Allahu Akbar iling bal-balan, Allahu Akbar ingat tadi aku naruh kunci lemari di mana ya, begitu pas Allahu Akbar ingat, ya Allah kunci lemari ternyata ketinggalan di kamar mandi. Dan itu sering terjadi kan, sering terjadi, itu sering terjadi, aku sering ngerasa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan la yuhadditsu fihi ma nafsahu itu ketika kita sudah mau melakukan sholat 2 rakaat plek, ini itu sholat itu fil qalb ya. Sholat itu fil qalb, laisa fi dhahril qalb, gitu loh. Jadi tidak di luarnya hati, tapi di dalam hati. Allahu Akbar. Nah, jadi ceritanya begini, Utsman bin Affan ini memperagakan wudunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi dawuh, beliau, barang siapa yang wudunya seperti wudu yang saya lakukan ini, kemudian sholat 2 rakaat, setelah wudu ya, sholat 2 rakaat aja, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia sholatnya itu benar, tidak ngelamun, tidak berbicara dengan diri sendiri, itu artinya ngelamun. Ingat kompor belum dimatiin, ingat pakaian belum dijemur, ingat naon deh, ingat semacam-macam gitu ya. Nah, itu berarti yuhaddits fihi ma nafsahu. Nah, tetapi kalau la yuhaddits ay la yatahaddas bi nafsihi ya, la yatahaddas fihi ma nafsahu, sampean ora duwe dosa ya, karena ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
gampang banget aslinya. Yang sulit itu adalah la yatahaddas binafsihi, la yatahaddas fihi manafsahu, itu yang sulit. Yang sulit di situ. Ya, jadi iya. Kalau kalau kita sholat terus bicara dengan diri sendiri, ingat semua halnya itu. Jadi nafs la yuhadditsu fi manafsahu ay bi syai'in minad dunya. Jadi tidak berbicara dengan diri sendiri, tidak kepikiran yang lain kecuali kepikiran hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Seran dosa sampean. Nah, tapi di sini ini memang bagian paling sulit. Nah, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar itu wis enggak eling apa-apa. Ya, taifah gitu Allahu akbar. Duh, cantik itu belum dijemur. Repot. Husain Allahu akbar. Teh opa ini dilihat-lihat cantik juga ternyata. Misal yus macam-macam, atau abi Allahu akbar. Oh, duit tadi kembalian di mana ya? Semacam-macam lah. Nah, itu yang bagian tersulit di situ ya. Jadi ini ceritanya sahabat Utsman bin Affan sedang mempraktekkan, mendemonstrasikan wudunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul istinthari fil wudu'i. Aku diingetin ya, punya utang. Babul istinthari fil wudu'i, iki bab al istinthari, nyempurnaake, apa namanya? Nyemprotake. Nyemprotake, menyemprot apa? Bahasa Indonesia apa? Jadi ada istinsak itu memasukkan air ke dalam itu, disesep sedikit. Nah, istinsar itu sisi itu loh. Apa sih ya? Apa sih? Itu bahasa mana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Sampai ini bahasa Indonesia rak ngerti, bahasa Sunda rak ngerti, bahasa Jawa bingung. Apa sih? Istinsar itu memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinsar itu menyemprotkan air yang kita masukkan ke hidung ya, Mas. Tahan sebentar. Nah, itu loh. Ya sisi itu loh, sisi kayak orang sisi menyemprotkan apa? Ya wis ikulah ya. Itu namanya istinsar. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia muis elek mesti nilai ini. Apa taibat? Apa bahasa Indonesianya? Mahasiswi. Wajar lah nggak tahu karena dia anak eksak, bukan anak bahasa. Apa tadi loh? Ya Allah, apa sih istinsar itu? Mosok menyemprotkan, enak banget. Jadi bab, ya Allah, jadi bab menyemprotkan air dari hidung fil wudu ing dalam wudu. Istinsar itu nyemprotake banyu saking iro. Berarti menyemprotkan air dari hidung. Bukan ini loh ya, bukan ingus. Ora umbelmu bi, tapi air yang kita ambil ketika kita berwudu. Jadi istinsar dulu, tahan sebentar, kemudian disiseki, disemprotkan itu. Itu namanya istinsar. Jadi ada istinsyak, ada istinsar fil wudu. Babul istinthari iki bab nyemprotake banyu saking hidung fil wudu ing dalam wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utawi sapane wong tawaddo iku wudu sapa man. Falyastanthir
mongko nyemprotake sapa man. Ya, ini maksudnya bi ayyakhruja ma fi anfihi min adza ba'dal istinsyaq. Jadi kelawan yento ngetokake segala sesuatu yang ada di dalam hidung bayani min adza ba'dal instab. Jadi itu sehat. Istinsak kemudian istinsar itu sehat. Jadi penyakit yang ada itu bablas. Ya, penyakit yang ada itu bablas. Jadi bi ayyakhruja ma fi anfihi fi anfi min adza ba'dal istinsyaq. Itu namanya istinsyar. Falyastansir moko nyemprotake sapa man. Waman lan utawi sapane wong istajmaro peper itu istinja itu ya. Cepok tapi tidak menggunakan air itu namanya istijmar. Peper sapa man falyutir mongko ganjilono. Ganjilono itu artinya dengan bilangan ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Jadi falyutir maka harus diganjilkan. Falyutir mongko ganjilono sapa man. Nah, bab istinsar dalam wudu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang berwudu istinsarlah, semprotkan air dari dalam hidung karena itu bisa menghilangkan penyakit ini itu dan segala macam, termasuk COVID. COVID itu yang diserang itu kan pernafasan kita. Jadi kalau COVID itu harus sekarang. Islam itu sudah mengajarkan dari dulu agar kita pernafasan kita agar bagus dengan cara istinsyak dan istinsar. Waman istajmaro falyutir, kalau lagi peper istinja gitu ya, itu diperintahkan untuk mengulanginya sampai 3 kali. Ganjil lah ya, 3 kali, 5 kali. Nah cuman istijmar hari ini itu menjadi adat kehidupan orang-orang modern. Percaya nggak, sampean? Ya, jadi dunia sekarang orang-orang modern itu kembali ke zaman dulu, ke zaman masih istijmar itu. Jadi hari ini itu orang-orang modern itu kembali ke tempo dulu. Jadi istijmar itu justru hari ini dipakai oleh orang-orang modern. Percaya nggak? Yang orang Kuta Ngajung, desa kabeh. Yang pernah nginep di hotel bintang 5. Nah, coba sampein di hotel bintang 5 itu, toiletnya itu toilet duduk, tidak ada tempat cepuknya, yang ada itu tisu, tapi bukan tisu, kertas itu lebih murah dari tisu harganya. Ya, atau tisu yang tisu kasar, tisu toilet, kan ada itu tisu toilet yang kasar. Nah itu kan dipakai istijmar. Jadi hotel-hotel modern itu orang-orang kota itu, ya Allah, ya kehidupannya kembali ke masa lalu. Jadi istijmar itu hari ini dipakai atau menjadi adat kebiasaan kehidupan orang kota. Sampai ya sekali-kali tuh masuk hotel, senajan numpang pipis saja gitu. Di lobinya itu kan ada lobi hotel, resepsionis itu tanya toilet mana di sebelah sono. Kita enggak, pipis aja atau kita ngecek toiletnya. Ya. Situ. Itu enggak ada. Opo meneh di luar negeri. Wah. Jadi istijmar hari ini itu orang-orang modern, orang-orang kota hari ini itu kembali ke zaman dulu. Justru istijmar itu menjadi adat kebiasaan orang modern, orang-orang saat ini. Nah itu ini juga diatur dalam agama kita.
tisu kertas lebih murah dari tisu itu kalau kita cek harganya, atau tisu yang agak kasar yang ada di warung-warung itu biasanya. Nah, jadi kalau tisunya agak kasar itu tisu toilet itu itu dipakai mereka itu, ya Allah. Di bandara ada sebagian yang kayak begitu. Nah itu istismar. Makanya kehidupan di kampung kayak gini itu merdeka pokoknya. Apa gratis. Bab tayamun fil wudu'i wal ghusli, kibab at-tayamun dinginake anggota kang kanan fil wudu'i ing dalam wudu wal ghusli lan mandi atau basuh, wal ghusli lan basuh. An Ummi Atiyah saking Ummi Atiyah. An Ummi Atiyah saking Ummi Atiyah. Qalat ngedawuh sapa Ummi Atiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahunna maring Ummi Atiyah wa man ma'aha minan nisa, ya, karena lahunna, jadi banyak orang. Ini Kanjeng Rasul itu ngendikan dawuh kepada Ummi Atiyah dan perempuan-perempuan yang sedang bersama Ummi Atiyah. Jadi lahunna maring Ummi Atiyah waman ma'aha minan nisa, dan beserta Ummi Atiyah itu ada beberapa orang perempuan. Fi ghusli ibnatihi ing dalem ngedusi putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibnatihi itu siapa namanya, Zainab, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, itu nomor 2 itu, coba dicek ya, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, ya ada kan nomor 2 itu. Jadi Sayyidah Zainab itu putri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu wafat sebelum baginda Nabi wafat. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang perintah Kanjeng Rasul kepada Ummi Atiyah dan orang-orang dan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya Ummi Atiyah untuk memandikan jenazah putrinya, yakni Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Zainab itu putrinya Kanjeng Nabi yang menjadi istri daripada Abul As. Nah, Abul As itu salah satu tawanan perang Badar. Abul As itu adalah salah satu dari 70 tawanan perang Badar. Jadi Abul As ini suaminya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Nah, waktu itu ketika Abul As itu menjadi salah satu di antara 70 tawanan perang Badar. Ini kan Sayyidah Zainab itu tidak bisa ke Madinah karena dihalang-halangi oleh orang-orang Mekah. Nah, kesepakatannya 70 tawanan perang Badar itu Kanjeng Rasul dan para sahabat ini kan bersepakat. Kesepakatannya itu seluruh tawanan Badar ini ditanyain, siapa di antara kalian yang bisa membaca dan menulis? Kalau ada yang bisa membaca dan menulis, diperintah untuk mengajarkan orang Islam untuk belajar membaca dan menulis. Kalau sudah, dibebaskan dari tawanan. Tapi kalau tidak, maka dia harus ditebus oleh keluarganya. Nah, Abul As itu
Karena Sayyidah Zainab itu saking cintanya kepada Abul As. Ini cerita asmara, kisah asmaranya sangat melegenda. Ya kalau yang kita dengar itu sampai dengarnya kan kisah asmara yang melegenda itu kan Romeo dan Juliet. Nah, Sayyidah Zainab dengan Abul As ini juga melegenda. Begitu sayangnya Sayyidah Zainab kepada Abul As, sehingga ketika menjadi tawanan perang, Sayyidah Zainab itu tidak bisa ke Mekah karena ditarik orang Arab. Bagaimana cara menebusnya? Satu-satunya yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab itu adalah kalung. Kalung yang itu hadiah daripada ibunya Sayyidatina Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW pada saat Zainab itu menikah. Jadi Kanjeng Nabi melihat kalung itu, iya, kalung itu yang digunakan untuk menebus Abul As. Karena kan dia harus ditebus, kalau tidak ditebus dia tidak bisa keluar. Kan kesepakatannya dua, yang bisa baca tulis diperintah untuk ngajarin orang Islam untuk baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis maka harus ditebus oleh keluarganya. Nah, Sayyidah Zainab itu menebus Abul As dengan kalung, yang kalung tersebut itu adalah hadiah dari ibunya, dari Sayyidatina Khadijah pada saat Sayyidah Zainab itu menikah dengan Abul As. Baginda Rasul, bayangkan seorang bapak melihat ada kalung anaknya digunakan untuk melakukan tebusan. Kira-kira gimana perasaannya? Bisa tergambar kan? Kanjeng Rasul memberi bismillah, tapi karena pemimpin beliau tetap berpegang teguh terhadap hasil kesepakatan. Kan tahu ini kalungnya Zainab. Kalung ini adalah hadiah dari ibunya, dari istri saya gitu, berarti kan Kanjeng Rasul, Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah itu kan istri yang paling disayang oleh baginda Rasul. Apa-apa itu Kanjeng Rasul selalu ingat Sayyidah Khadijah, apalagi melihat kalungnya Zainab ini. Ya sudah, akhirnya baginda Rasul terserah semuanya para sahabat. Kira-kira Abul As ini ditebus dengan kalung ini, dia bebas dengan tebusan ini atau kita bebaskan secara gratis? Nah, akhirnya ya namanya raja dan pimpinannya para sahabat. Ya sudah, Kanjeng Rasul, baginda Rasul, Abul As silahkan bebas dengan gratis tanpa ada tebusan. Tapi Kanjeng Nabi tetap menginginkan agar kesepakatan itu dipegang teguh. Nah, karenanya akhirnya Abul As itu dilepas. Jadi dia itu waktu itu belum masuk Islam, dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut perang Badar. Pada saat perang Badar ternyata tertangkap dan menjadi tawanan. Ada 70 tawanan daripada perang Badar. Nah, harus tahu sampean itu. Jadi tawanannya umat muslim perang Badar itu punya tawanan 70 orang-orang kafir. Nah, kesepakatannya 70 tawanan itu semua ditanya, siapa yang bisa baca tulis di antara kalian? Kalau bisa baca dan tulis, disuruh untuk mengajari orang Islam baca dan tulis. Kalau tidak ada yang bisa, kalau bagi yang tidak bisa baca tulis, dia harus ditebus oleh keluarganya. Nah, Abul As ini ditebus oleh istrinya. Saking cintanya Sayyidah Zainab kepada Abul As. Dan Abul As pada saat itu belum masuk Islam, dipaksa ikut perang Badar oleh Abu Jahal. Perang Badar tertangkap. Piye mosok enggak dibebaski mantune Kanjeng Nabi kok. Gitu kan? Nah, dalam hadis ini Abul As sudah muslim. Beliau sudah ada di Madinah. Jadi Ummi Atiyah di sini menceritakan bahwa Rasulullah SAW ini pernah dawuh kepada Ummi Atiyah dan perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Ummi Atiyah, fi ghusli ibnatihi, dalam rangka memandikan jenazahnya putrinya Kanjeng Rasul ini, Sayyidah Zainab. Bagaimana perintahnya? Ibda'na, ngawitono sapa sira kabeh, bimaya miniha, kelawan piro-piro arah tengeni
ibnati bimaya miniha kelawan piro-piro arah tengeni ibnati wa mawadhi'il wudu'i lan piro-piro panggonane wudu minha saking ibnati. Jadi memang kesunatan memandikan jenazah itu mendahulukan sebelum dimandikan secara keseluruhan itu memang mendahulukan ini tempat-tempat wudu, wajahnya dulu, kemudian kedua tangannya, kemudian kepalanya, kemudian kaki, baru kemudian dimandikan. Itu kesunahan memandikan jenazah dan dimulai dari bagian sebelah kanan, dimulai dari wajahnya. Jadi memandikan jenazah itu kesunatannya gitu, kayak wudu, kayak diwuduin dulu gitu. Jadi wajahnya dulu, kemudian tangannya, setelah tangannya kemudian kepalanya, kemudian baru kemudian dimandikan secara keseluruhan. Itu diantara kesunahan memandikan jenazah. Jadi mendahulukan tempat-tempat yang dipasuh dalam wudu. Babu syurbil kalbi fil ina'i, bab nginumi asu fil ina'i ing dalam wadah. Kalau kamu punya suatu wadah, ember atau bejana, kemudian ternyata ada anjing minum di tempat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ndika sapa Abi Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunni kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, idza syaribat tatkalane ngombe sapa al kalbu asu fi ina'i ahadikum ing dalem wadai salah siji ira kabeh, falyaghsil mongko becik basuo sapa ahadukum hu ing ina sab'an kelawan ping 7. Jadi sab'an kelawan ping 7 ai sab'a marratin linajasatihi al-muhalladati. Gitu ya. Jadi kalau ada anjing meminum di salah satu wadah yang kamu miliki, maka labete itu bekasnya harus kamu cuci dengan atau sampai 7 kali basuhan. Yang satu harus dicampur dengan debu atau dengan pasir. Nah, cocok di lempar batu karena anjing itu najisnya adalah najis mughalladhah, lempar batu. Babu fadl iqamati bil masjidi, bab tentang keutamaan netepi masjid. Jadi niat netepi itu bisa kamu maknai tinggal bil masjid ing dalam masjid, bisa kamu maknai netepi jadi iqomah itu ya, kayak Abi Hurairah karena ahli sufa, jadi beliau ini nomaden alias tidak ada tempat tinggal, jadi tinggalnya di masjid. Makanya hadisnya itu banyak sekali karena hampir setiap hari ya ketemu dengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu lan saking Abi Hurairah aidon halimane radhiyallahu an qala ngedawu sapa Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ora kingsir ora lebar tidak ada habisnya sapa al abdu kawula fi sholatin ing dalem salat. Ya ganjaran salatmu itu tidak habis-habis. Maka naslagine ono sapa abd fil masjid iku ing dalem masjid, yantadiru halih ngenteni yo abd atau nunggu yo abd as-sholata ing salat malam yuhdis lagine durung hadas sapa abd, malam yati bil hadas, malam yuhdis ai bimakna malam yati bi hadasin.
Kanjeng Rasul dawuh, barang siapa yang menunggu waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya di masjid, nah itu ganjarannya orang tentek. Artinya berarti sampean menunggunya itu sudah terhitung seperti halnya sholat. Jadi kalau di masjid misal setelah sholat asar sampean diam, ya, menjaga diri dari hadas juga, tidak batal wudhu, sampean diam menunggu waktu maghrib atau maghrib menunggu datangnya waktu isya, maka menunggumu itu, ya, menunggunya orang tersebut dari sholat ke sholat yang lain itu juga dianggap dengan sholat. Nah, tapi niatnya menanti waktu sholat berikutnya. Itu kata Abi Hurairah seperti yang didahulukan. Kata Abi Hurairah melihat atau mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul wudu'i minal ina'i, bab wudu minal ina'i saking wadah. An Anas bin Malik radhiyallahu an, saking Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik itu dari kecil sudah bareng baginda Rasul, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunni Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a itu mundut ngambil sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam binain kelawan wadah min ma'in saking banyu. Fa udia mongko den tekani sapa Kanjeng Nabi bikotahin kelawan wadah roh-rohin kang roh-roh itu suatu wadah yang mulutnya itu lebar. Kan ada wadah itu yang mulutnya kecil, semakin ini kecil mulutnya kecil, ini gede kayak kentong gitu. Tapi ini roh-roh itu satu wadah yang mulutnya itu gede, ember itu kan mulutnya gede, ya, ember. Makanya disebut kalau kamu suka menghabarkan aib saudaramu atau temanmu itu, oh dasar ember kamu, mulutnya lebar. Nah, jadi roh-roh itu seperti ember gitu, jadi mulutnya lebar. Fa'ud ya mongko tetekani sapa Kanjeng Nabi bikodahin kelawan wadah roh-rohin kang ombo cangkemi, mulutnya lebar. Itu apa bahasanya? Fi iku tetep ing dalem kodah syai'un utawi sawiji-wiji min ma'in saking banyu. Fawadha'a mongko wudu sapa fawadha'a mongko nyelaki sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing pira-pira jari jembarine Kanjeng Nabi fihi ing dalem kodah. Jadi Anas bin Malik ini melihat Kanjeng Nabi itu meminta diambilkan suatu tempat air, kemudian Kanjeng Nabi itu dikasih wadah yang mulutnya itu besar, dikasih ember lah, ya. Nah, di dalamnya itu ada air. Ember tersebut di dalamnya ada air. Fawadha'a asabi'ahu fihi, kemudian Kanjeng Rasul itu meletakkan jari jemarinya ke dalam bejana tersebut, ke dalam ember tersebut. Qala dawuh sapa Anas bin Malik radhiyallahu an, faja'altu moko tumandang sapa ingsun anduru ningali sapa ingsun, faja'altu mongko tumandang sapa ingsun iku anduru ningali sapa ingsun ilal ma'i maring banyu yanbu'u hale nyumber min baini asobi saking antarani piro-piro jari jemarini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambahi rahmat lan ta'zim wassalamu lan rupa-rupa keselamatan. Qala matur sapa Anas bin Malik radhiyallahu an, fahazartu mongko mrediksi sapa ingsun atau mongko ngira-ngiraake sapa ingsun man ing wong tawaddoa kang man utawi sapane wong tawaddoa gini, fahazartu mongko ngira-ngirake sapa ingsun man ing wong tawaddoa kang wudu sapa man minhu saking kodah iku ma perkara atau iku ma itungan
bainas sab'aini ing dalem antarane 70 ila tsamanina tumeka maring 80 orang. Ya. Jadi bahkan wa fi hadis Jabir kana khamsa asyarata mi'atin. Wedan sampai 500. Ya. Sampai banyak sekali. Ya. Ini Anas bin Malik melihat Kanjeng Nabi itu memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian seperti ada sumber air yang keluar dari jari jemarinya baginda Rasul. Kemudian sahabat Anas ini fahazartu memperkirakan, ya, setelah dia melihat ada sumber seperti ada air yang mengucur dari jari jemarinya Kanjeng Rasul, fahazartu kata Anas bin Malik. Dia memprediksi, saya memprediksi mantawab doa. Saya memprediksi bahwa orang yang wudhu minhu dari bejana tersebut itu kira-kira cukup untuk wudhu antara sab'ina ila tsamani, 70 sampai 80 orang. Ini keajaiban. Ini termasuk kuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab wudu daripada satu wadah. Babul istijmari wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya sholli wa sallim daiman